ini ke depan makin kacau, makin gila ini. Ya juga bisa beli koin berhadiah randa. Ya kan gitu, beli koin berhadiah sepatu itu ya randa. Kalau randa itu kan bercanda, barangkali nanti beli koin satu dapat 2 koin, beli koin satu dapat sepatu, dapat sepatu apapun, kaos kaki. Lah kalau beli koin 10 nanti barangkali dapat randa betulan. Aduh, kacau, makin kacau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro di hari Sabtu ini ya, untuk mengawali daripada aktivitas Anda dalam keseharian, terutama yang kantoran hari berlibur ya. Seperti kemarin, hari ini masih sama, saya akan memberikan seputar basic bermain kripto yang lebih mendalam lagi, pondasi-pondasi dulu. Masalah TA dan masalah yang lainnya gampang nanti ya. Ini untuk pemula-pemula, juga untuk yang orang-orang lama. Siapkan diri, yang mana tantangan kripto ke depan, persaingan ataupun tantangan baru ke depan semakin luar biasa. Maka kita siapkan mental kita, pondasi kita, strategi kita, mindset kita, cerdaskan teman-teman kita, orang-orang kita, adik-adik kita, setanah air se-Indonesia, supaya nanti ke depan dengan semakin luar biasanya persaingan dan ketatnya juga nanti akan semakin banyak setan. Banyak setan dalam arti banyak orang sekali yang akan tipu-nipu. Ibarat kita bermain dadu putar pilihan 12 angka ya, 1 sampai 12, nanti bisa dikatakan lebih sulit lagi 1 sampai 100. Anda tentu bingung, Anda tentu belum mengerti. Makanya disimak, jangan di skip dulu. Ini adalah senjata ketika kita mau tempur, itu senjatanya harus sudah siap dulu. Memang kemarin juga banyak yang komen di YouTube, banyak kata-kata yang enggak enggak perlu, katanya terlalu bertele-tele. Ya memang bodoh amat yang mengatakan seperti itu. Ini kan sarannya dengan tata bahasa Mas Bro yang dengan sedemikian berbeda dengan orang-orang lain yang udah berpengalaman kali, yang lebih otaknya, EQ-nya canggih, bisa mengerti. Ini Mas Bro untuk orang-orang dasar, untuk pemula, yang untuk orang awam, yang kadang-kadang orang awam koin budget sama meme koin aja nggak tahu bagaimana nanti project-project ke depan, bagaimana long invest jangka panjang, bagaimana yang untuk scalpingan, jelas akan buta, nggak akan ngerti. Nggak semua orang kayak Anda pinter semua. Kita untuk semua kalangan, terutama kalangan pemula, kalangan bawah yang uangnya tipis-tipis kayak rok mini, jadikan roknya jadi tebal setebal dodol Garut seperti itu, apem dodol Garut ya. Tuh gini langsung, ini nggak canda lagi ya. Yang mana ke depan tantangan kripto makin sulit, kita harus siapkan diri kita, ilmunya, otaknya, strategi kita, mindset kita, mental kita, senjata kita harus makin dahsyat. Kalau musuh kita ampuh, kita harus ilmunya di atas ampuhnya musuh kita. Itu di situ cara gampangnya ya, paham ya. Jadi ke depan ini langsung saja, saya nggak muter-muter, bahwa koin ini nanti akan banyak sekali persaingan baru. Maka saya harapkan Anda teman-teman semua berfokus satu di BTC, seperti video malam yang sudah saya katakan, nggak perlu saya ulang lagi. Dan carilah koin-koin yang sudah market gede, yang sudah punya fundamental, yang sudah punya project-project yang bagus, yang handal, terutama project blockchainnya. Project blockchainnya, saya rasa blockchain yang terbaik saat ini ada dalam Cardano. Itu untuk jangka panjangnya akan luar biasa. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebab nanti akan ada koin-koin bermunculan baru yang akan menggoda kita, membiurkan kita, membuat kita akan tertarik, akan terjun ke situ. Yang mana tempo dulu hingga sekarang kita terjerumus di meme koin, tapi ke depan bukan meme koin lagi yang akan menjerumuskan kita, yaitu koin-koin
yang berfundamental bagus ataupun koin-koin baru yang promosinya bagus-bagus, punya orang-orang besar, nanti akan ikut promosi dalam koin. Tapi itu nanti dari ratusan bahkan ribuan koin itu yang akan menjadikan cuan satu ataupun dua. Jadi tantangannya lebih berat. Bagikan kita main dadu putar, kalau dulu sekarang masuknya ya itu angka 1 sampai angka 12, pilihannya berarti 12 angka, nanti itu angka 1 bisa sampai angka 50 ataupun 100, maka akan lebih susah lagi, akan lebih sulit lagi. Anda belum paham, belum ngerti, belum jelas, waduh bahaya ini kalau belum jelas. Makanya disimak baik-baik, pondasi pelajaran itu akan lebih penting dulu. Nanti masuklah ke BTC ataupun masuk koin-koin yang blockchainnya bagus, karena otomatis nanti dia akan bergabung ke blockchain yang bagus. Yang nanti blockchainnya kurang laku, kemungkinan nanti juga akan laku blockchainnya. Makanya harus tahu project-project yang bagus untuk masa depan, untuk long invest, untuk jangka panjang. Langsung aja kita simak ke beritanya biar Anda makin jelas dan tidak makin penasaran. Mas Bro itu bukan hanya dobrol tapi tanpa data ya. Jadi ini tokenisasi asset coalition. Arti dalam dunia kripto yang terus berkembang, muncul sebuah koalisi yang berambisi membawa triliunan dolar aset dunia nyata ke blockchain. Triliunan dolar bro, aset dunia nyata ke blockchain. Ini garis bawahi dulu sebelum saya lanjutkan intisari dari obrolan ini. Bukan inti tangga sebelah yang aduhai montok sekali itu yang Mas Bro suka terpikat, bukan, ini lain ya. Jadi saya jelaskan kepada Anda ini apa namanya basicnya dulu. Blockchain itu, kripto itu ya, jadi usaha yang sekarang sangat digandrungi, sangat menjadikan iri daripada usaha-usaha yang lain, yang mana saham juga lagi melongsor, perbankan melongsor ya, juga properti melongsor, keuangan serba sulit, usaha serba amburadul, modal besar, timingnya lama, cuannya nggak ada. Nah kripto cuma modal nyetak koin saja, tiba-tiba dijual sudah miliaran uang yang masuk dengan modal sedikit, cuma modal ngibul. Makanya sekarang kripto akan disasar, akan dijadikan rebutan semua pengusaha-pengusaha di dunia, baik dari NFT-nya sudah mulai, Web3-nya sudah mulai, DeFi-nya sudah mulai, exchange-nya sudah mulai, teknologinya sudah mulai, termasuk AI. Jadi mulai ya, kita juga harus mulai. Strategi kita mulai disiapkan, kita mulai adu. Jangan sampai kita nanti salah ya dalam memilih koin. Yang pertama juga jangan gampang kita terbelintur, terpikat, terkecoh masuk sembarangan koin yang akan datang. Bukan koin meme lagi nanti tantangan kita, koin-koin blue chip yang akan dipermainkan untuk ikut bertanding, ikut berperang, ikut jualan ya. Ketika pameran koin micin, sekarang kan pameran koin micin ya, yang mana Bob Doki, yang mana lain-lain lah, semua dijentreng. Ibaratnya kita masuk ke pasar ataupun mall itu kan, di situ kita akan dikasih promo, jualan-jualan kemen koin. Nanti malah koin-koin yang bagus-bagus yang akan dipromosikan kepada kita. Nah kitanya nanti harus siap, jangan mudah kebelintur ataupun terpikat asal main masuk koin. Nanti kedepannya akan lebih sulit Anda untuk milih koin. Kalau mindset saya akan hanya BTC kedepannya, ataupun SRP, Cardano ataupun Matic yang saya bilang bolak-balik. Karena apa? Kedepan memilih koin akan semakin susah dan bisa dikatakan akan memberikan cuan keuntungan sesaat. Kita yang untuk long invest, tiba-tiba koin itu nanti sudah habis tenarnya, bahkan sudah rapul, itu bisa terjadi. Selanjutnya supaya nggak tambah penasaran, langsung saya akan beritakan saja bahwa nanti di dalam usaha-usaha yang lain, termasuk di luar daripada kripto ya, saham-saham, perbankan, semua
Gunggung kepruk akan ada tokennya, akan ada koinnya, namanya tokenisasi ya. Paham? Ini baru nyambung kali Anda ya. Mas Bro terlalu muter-muter ya. Biar jelas, biar paham. Dalam dunia kripto yang terus berkembang, muncul sebuah koalisi yang berambisi tahu ya, membawa triliunan dolar aset dunia nyata ke blockchain. Koalisi aset tertokenisasi, paham? Tertokenisasi yang didirikan oleh pemimpin industri seperti Coinbase, Circle, dan AW. Makanya AW ini bagus kalau jika Anda masuk ke AW, karena ini berperan penting. Coinbase, AW, Circle ya, berfokus pada pendidikan, advokasi, dan adopsi teknologi blockchain. Apa yang mendorong pembentukan koalisi ini dan bagaimana dampaknya bagi masa depan aset tertokenisasi? Aduh, jadi nanti aset-aset itu akan ditokenisasi bro. Saham-saham, bank-bank semua pakai token, yang mana ini lagi koalisi antara Coinbase, Circle, dan AAW ya. Ngerti? Kalau sekarang kita dimainkan, dibohongin sama meme coin, nanti koin-koin blue chip akan bertanding di situ, ingin cari uang, ingin menarik dana-dana kita dengan pikatan-pikatan ataupun buayan asmaranya dia. Kita akan jatuh cinta enggak? Belum tentu itu nanti koin akan membawa kita cuan, karena banyak sekali nanti bisa takan ribuan koin. Jadi Mas Bro di sini enggak mendobrot ya, asal ngobrol saja enggak ya, paham ya. Jadi nanti ke depan itu akan lebih sulit. Yang mana Anda main bolak-balik, saya bilang, ketika main dadu putar ataupun roulette itu kan angkanya kalau di pasar-pasar itu ya, di pasar kambing itu ya, pasar ayam biasanya kan gitu ya. Main judi kecil-kecilan itu kan pasang ya. Kalau togel kan mainnya gede-gedean, ini pasang. Inilah dadu putar angka 1 sampai angka 12 diputar cil masuk ketembak. Itu pun susah ya daripada angka 1 sampai angka 12. Apalagi ini ibaratnya nanti koin yang biasa milihnya koin-koin meme biasa aja, sekarang nanti ada koin-koin blue chip yang akan ikut dipasarkan bro. Mumet pusing nggak? Ndase ngerti ra? Ndase gundule itu di situ luar biasa kan. Jadi dilansir dari Cointelegraph, koalisi ini diluncurkan dengan tujuan untuk mewakili dan mengedarkan aset dunia nyata di jaringan blockchain. Jadi aset-aset dunia nyata itu nanti akan disebar pakai token, pakai koin di dunia blockchain. Kita suruh beli, ibaratnya cara kasarnya, cara gampangnya ya, kita umpamanya ada bank ya, namanya Bank Cincong ya. Bank Cincong kan nggak ada, ini untuk contoh aja. Kalau sebutkan bank yang betulan kan rugi Mas Bro, nggak di endorse ya. Bank Cincong ya, biasanya kan kita nabung di Bank Cincong nggak ada tokennya ya. Nanti Bank Cincong itu ada tokennya, namanya Cincong Cing gitu ya. Bank Cincong perusahaannya, tokennya Cincong Cing, betul ya. Itu di situ cara bodohnya. Jadi yang tadinya itu Cang Cincong itu hanya Cang Cincong perbankan doang, sekarang dia punya token yang namanya Cong Cing Cing. Paham nggak apa yang saya sebutkan tadi? Ingat nggak? Cang Cincong, Cong Cing Cing. Itu di situ. Ini ngobrolan agak nyeleneh tapi nyata bro. Jangan Anda kira Mas Bro membual, daripada obrolan yang berdasi intelektual, tata bahasanya yang tinggi, yang hebat-hebat ya, kelihatannya kayak orang aduh hebat betul ya, ternyata ngibul. Nipu kita ya, secara halus kita nggak sadar terbuai bagian terbuai asmara. Itu memang seperti itu. Ini dikasih bahasan seleneh tapi nggak membohongi Anda ya. Jelas ya, dilansir dari Cointelegraph, koalisi ini diluncurkan dengan tujuan utama untuk mewakili dan mengedarkan aset dunia nyata di jaringan blockchain. Mereka berupaya mendukung adopsi blockchain publik, tokenisasi aset, dan penggunaan institusi DeFi. Mantap. Jadi nanti yang orang pintar, yang orang cerdas, ini akan banyak keuangan baru yang masuk bro ke ke kripto ini. Jadi yang tidak tahu kripto nanti kan jadi tahu kripto, yang
yang tadinya taunya hanya bank-bank, saham-saham, togel-togel, dadu-dadu putar, yang taunya begituan lah, nggak mengenal kripto ya. Katanya kripto itu apa ya, kayak kita dianggap judi online ya, kayak main gitulah. Nanti akhirnya pada ngerti, loh sekarang ada ini, loh sekarang ada tokennya, loh sekarang ada ini. Nanti masuk ke situ, lah kita yang sudah pinter, udah lama main kripto, nggak kebelintur saya. Oke, di saat orang FOMO, beli sajalah, nanti naik sedikit kita ambil. TP itu yang mereka baru-baru kan nggak ngerti. Nah kalau yang cari aman lagi ya saya nggak ambil pusing yang masalah begituan. Kalau mengenai blockchain ya saya akan masuk di di Cardano. Kalau untuk masalah yang teknologi dipakai di seluruh dunia di perbankan, ya pasti dia akan merangkul Ripple. Saya akan pilih SRP ya kalau yang porsi yang terbesar dedengkotnya daripada cryptocurrency BTC, saya akan masuk BTC, lebih cerdas, lebih pintar lagi ke depan supaya kita nggak dimakan setan uangnya. Dengan pendekatan yang berfokus pada pendidikan, advokasi, dan adopsi, koalisi berharap dapat membawa triliunan dolar berikutnya. Waduh, dari aset dunia nyata ke blockchain melalui tokenisasi. Ngandel nggak, percaya nggak? Ngandel itu percaya, bukan ngindel, macem-macem. ya ini baru saya pikir-pikir tuh dari kemarin ini. Nanti kalau runtuhnya saham ini ada akal-akalan bulus lagi, mana sekarang ini akan jualan kertas doang. Kita membeli saham, sekarang membelinya tokennya ya. Aduh ya, pokoknya begitulah yang namanya kripto ini. Memang betul adanya gampang kita untuk ditipu-tipu ya. Mana dia tinggal nyetak, kita membeli angin. Makanya cuan melulu. Yang mana di properti modalnya besar, cari lahan ya, belum karyawannya aja pada jengking, kada nggak laku propertinya kan pada hancur-hancuran BlackRock itu. Ya sekarang ketika masuk kripto beli angin, tiba-tiba beli BTC sekarang harganya 400-an juta, nanti BlackRock ketika institusi masuk pas bull market harganya sudah 1 miliar. Dengan santai-santai aja, jelas banyak yang terpikat untuk masuk dunia blockchain ataupun perkriptoan ini. Bagi orang yang cerdas, orang pintar yang saya bicarakan ini tentunya paham. Kita harus siap-siap supaya tidak terbelintur dengan koin-koin yang akan datang, yang mana akan datang ribuan koin baru dengan promosi yang sangat membiurkan, yang indah-indah. Aduh, hakikat meme coin itu promosi dengan RP1, Binance ataupun Brankas ataupun Garasi. Ini nggak tahu nanti promosinya apa lagi, apa dikasih mardiah atau dikasih cewek yang aduhai, nggak ngerti. Yang penting bagaimana caranya dia itu akan memikat daripada calon korbannya ke depan. Hati-hati sekarang ini yang saya bicarakan ini pondasi betul. Kalau kita nggak punya pondasi, barat kita bangun rumah ambruk. Ketika kita main kripto ya juga sangkut melulu karena pondasinya belum ngerti ya, paham ya. Selain tujuan yang ambisius, koalisi ini juga berencana untuk tumbuh di luar 7 anggota awalnya dengan menarik partisipan di masa depan. Waduh, gimana ini urusannya bro? Yang namanya Ripple Lab siap goncang industri real estate dengan tokenisasi. Nah ini yang saya bilang ini apa ya, yang namanya Ripple Lab siap goncang industri real estate dengan tokenisasi. Kalau Anda jualan ini yang kecil-kecilan, yang kelas bawah ya, Anda kan punya warung ya, jualan rokok ya, nanti rokoknya itu tokenisasi warungnya. Jadi nanti warung Anda itu bisa ditokenisasi. Umpamanya ini warungnya warung Mas Bro, nanti Mas Bro bikin koin ya, namanya bro gitu. Yang seleneh, tapi memang betul adanya seperti itu. Hati-hati ya anggota pendiri dan peran mereka. Tokenization ya, beberapa anggota terkemuka industri kripto terlibat dalam koalisi ini. Terlibat jelas, dia nggak mau ketinggalan. Dia nanti yang akan nyikat ini yang namanya koalisi ini. Coinbase, salah satu bursa kripto terkemuka. Project Layer 2-nya daripada Base adalah dua dari banyak perusahaan yang terdaftar sebagai partisipan. Circle, perusahaan stablecoin yang mengeluarkan token USDC dan seringkali menjadi mitra Coinbase, juga terdaftar sebagai anggota koalisi. Kayak main party aja ya bro ya, ada koalisi segala macam ya. Selain itu plafon DeFi, AAV serta 3 plafon kredit, Ceredic dan Centrifug
juga menjadi anggota koalisi dan telah memberikan komentar mengenai tujuan koalisi. Dampak, potensi, dan harapan untuk masa depan. Dengan adanya koalisi ini, ada harapan besar untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi dalam transfer aset dunia nyata. Dunia gaib ini akan dijadikan sama bergandengan sama dunia nyata, bro, kacau ya bro ya. Jadi seperti itulah, saya rasa cukup ya. Makin Anda makin bingung nanti kalau saya tambah berita yang makin rumit di bawah. Yang penting intinya nanti akan banyak jualan koin-koin blue chip yang baru, yang mana itu belum tentu akan maju, belum tentu akan tenar. Hati-hati dengan promosi yang luar biasa, yang wangi-wangi. Nanti kita jangan sembarangan kepelintur ataupun terpikat, terjerumus masuk sembarangan koin, yang mana yang akan ke depan pasti luar biasa. Mungkin dengan apa yang namanya promo-promo yang luar biasa, mungkin nanti ya baraknya 2 dapat 1. Bukan janda ya, ini betul ini. Nanti itu akan pakai promo-promo bro ya, beli 2 dapat 1 token. Ini ke depan makin kacau, makin gila ini. Ya juga bisa beli koin berhadiah randa. Ya kan gitu, beli koin berhadiah sepatu itu ya randa. Kalau randa itu kan bercanda, barangkali nanti beli koin 1 dapat 2 koin, beli koin 1 dapat sepatu, dapat sepatu apapun, kaos kaki. Nah kalau beli koin 10 nanti barangkali dapat rada betulan. Aduh, kacau, makin kacau ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak canda, banyak gurau ya. Yang penting itu betul yang saya katakan, saya nggak omong kosong, dan Mas Bro memberitakan itu sesuai dengan ada fakta di dalam berita. Orang-orang besar nggak main-main, yang namanya Circle, stable coinnya, USDC, Coinbase ya. Jadi nggak sembarangan asal dobrol ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya jangan. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.